penjelasan tentang apa-apa yang dianjurkan agar kita mengamalkan pada bulan Zulhijjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang diagungkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam bulan tersebut ada yang namanya ibadatul hajj, salah satu rukun min arkanil Islam. Syahrun mu'azzamatun hurmatuh, yang mana bulan ini sangat besar keagungannya, kehormatannya. Maufuratun khiratuh, banyak kebaikan yang tertanam di dalamnya. Tustajabu fihi da'awat, dikabulkan segala doa-doa apabila dilantunkan, diucapkan pada bulan itu. Wa tuqda fihil hajat, dan dikabulkan segala hajat. Wa fihil layalil ashr allati aqsamallahu ta'ala fi kitabih, dan di bulan tersebut ada 10 malam yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashr. Nah, surat Al-Fajr ayat kedua ketika menjelaskan tentang walayalin ashr, artinya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ini Masya Allah, bukan malam sembarangan kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka di sini meskipun ada khilaf, sebagian bilang layalin ashr ini bukan 10 Zulhijjah, tapi ulama banyak yang mengatakan bahwasanya walayalin ashr ini adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 daripada bulan Zulhijjah. Maka isi dengan banyak ibadah, isi dengan banyak azkar, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama as-siyam fiha, puasa juga dianjurkan. Yang mana sekarang kambaki 3 ayyam, tinggal 3 hari. Dipotong Arafah berarti 2 hari jadinya. Ya, 3 hari sisa daripada bulan Zulhijjah. 10 tanggal 1 sampai tanggal 10, sekarang sudah masuk tanggal ke-8 ya. Masuk tanggal ke-8, maka sisa 2 hari. Gunakan ini kesempatan untuk memperbanyak zikir sehingga mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang punya hajat dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu saja fiha da'awat, diijabah doa-doa yang diucapkan, yang dimintakan pada tanggal tersebut atau pada malam-malam tersebut. Ihya'ul lail, hidupkan malam dengan ibadah, dengan tahajud, dengan sholat-sholat sunnah. Li'annaha tudha'a fil ujur, karena dari setiap malam, daripada malam tanggal 1 sampai tanggal 10, pahala daripada amal yang kita kerjakan itu dikali lipatkan sebanyak 700 kali lipat. Apapun yang kita kerjakan maka digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila sab'i mi'ah ad'af, sampai 700 kali. Enggak rugi, sangat beruntung orang yang mendapatkan pahala pada tanggal malam-malam ini ya. Kemudian dikatakan di sini Asyratul Hijjah menurut daripada Imam Suyuti sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Fajr. Kemudian dikatakan bahwasanya salah satu ulama minat tabi'in yang bernama Abu Usman mengatakan kanu yufaddiluna 13. Rasul SAW beserta para sahabat mengutamakan 10 malam. Sedalam 1 tahun itu ada 3 bulan. Ya, ada 3 bulan yang 10 malamnya itu fadilahnya berkali lipat. Yang pertama, al-ashrul awal min Dzulhijjah. 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Ya, 10 malam 10 pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yakni sekarang nih. Ini Nabi SAW enggak pernah sia-siakan malam-malam tersebut. Karena kenapa? Khiratuhu maufurah. Banyak kebaikan tersimpan, terkandung di dalam malam-malam tersebut. Yang kedua, al-ashrul awal minal Muharram. Tanggal 1 sampai tanggal 10 pada bulan Muharram. Ini juga sangat banyak keagungan yang tersimpan pada malam itu. Dan yang terakhir, al-ashrul awakhir min Ramadan. Jadi yang pertama itu 10 malam pertama. Yang kedua 10 malam pertama pada bulan Muharram. Yang ketiga al-ushrul awakhir, 10 malam terakhir, beda sendiri nih, yakni min syahri Ramadan. Makanya banyak ulama mengatakan Lailatul Qadar turunnya itu 10 malam terakhir. Ya, turunnya itu 10 malam akhir pada bulan Ramadan untuk memperbanyak lagi daripada amal ibadah. Jadi 3 bulan ini
Tanggal 1 sampai tanggal 10 ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-akhbar masy'aratun bi tafdhil asyri min Dzulhijjah. Banyaklah hadis-hadisnya penjelasan tentang keutamaan bulan tersebut sebagaimana dikatakan ma min ayyam afdhal indallah min asyri Dzulhijjah. Tidak ada malam yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala menandingi daripada layali asyri Dzulhijjah, malam-malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Rugi kalau nggak dapat apa-apa nih. Sudah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakin nggak mau berusaha, dia tidak mau berupaya untuk mendapatkan pahala-pahala tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut, sangat rugi ya. Kemudian wala layalin afdal min layalihin. Tidak ada malam yang lebih afdal melainkan daripada malam Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini malam termasuk gak? Termasuk. Maka beruntung gak kita duduk di sini? Beruntung. Kalau di rumah ya belum tentu. Mungkin ada yang lagi ngopi, ada yang lagi ngerokok, ada yang lagi nonton TV, main HP, segala macam. Di sini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi, dikali lipat pahalanya sebanyak 700 daripada pahala yang kita dapat. Ya, solawat 1 kali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala salawatnya 700 kali. Tahlil baca la ilaha illallah 1 kali dikali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala 700 kali. Sedekah 1000 perak jadi berapa? Pelit ente namanya. Ya, dikali lipat jadi 700. Jadi sedekahnya dikit aja bulan Dzulhijjah. Nah, ini enggak boleh ya. Jadi harus tambah banyak karena kita tahu dikali lipatkan pahalanya. Kemudian pada bulan tersebut ya ada yang namanya ibadatul hajj. Makanya ini hari enggak sembarangan. Ya. Kemudian dikatakan mamin ayyam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu faqih fi ahdi sahabah, ahli fikih pada zaman sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan mamin ayyam afdal indallah. Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah, walal amal fihinna, dan tidak ada amal yang paling baik di dalam tersebut, ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai, min hadhil ayyam ayyamul usyur, kecuali dilaksanakan, dikerjakan pada hari-hari seperti ini. Fa'aktsiru fihinnat tahlil. Ya, fa'aktsiru fihinnat tahlil, maka perbanyak di sini amalannya itu membaca la ilaha illallah. Tahlil itu bukan kalau ada orang mati saja. Ya, tapi tiap hari kita mengucapkan tahlil. Maka di sini afdal kita membaca tahlil. Wa takbir, dan juga memperbanyak takbir apa sih? Takbir apa takbir? Sigohnya kayak gimana takbir? Takbir kalau tahlil katanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada tahlil. Kalau takbir sigohnya gimana? Sigohnya gimana? Allahu Akbar. Yang di belakang kayaknya nggak pernah sholat ya, nggak tahu takbir masalahnya. Ya, takbir itu adalah Allahu Akbar. Tahlil la ilaha illallah. Tasbih subhanallah. Tahmid al-baqiyatus shalihat wa la ilaha illallah. Istighfar. Jadi jangan salah kalau ada ulama atau Rasul bilang fa'aktsirul istighfar, guru igra'ul istighfar, jangan istighfar, beda ya. Ulama suruh tasbih. Harus tahu ini umat Islam ya. Ada itu sighahnya kita harus pahami. Maka banyak lagi sebenarnya ya. Jadi di sini memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir. Fa innaha ayyamu tahlil wa takbir wa dzikrillah azza wajal. Karena ini harinya hari zikir. Nah, memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Kemudian wa inna siyam yaum fiha ya'dilu bisyam sana. Ya, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Salah satunya apabila kita puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 10, satu hari kita berpuasa, ini membandingi atau menandingi pahala puasa selama 1 tahun full. Ya, puasa 1 hari pahalanya seperti orang puasa selama 1 tahun. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, itu puasa pahalanya seperti puasa 1 tahun. Subhanallah, kita
Ana yakin mi'ah bil mi'ah, kayaknya di sini nggak ada yang puasa 100 tahun full, nggak ada. Belum pernah, belum ada kayaknya. Ya, kalau ada kayaknya duduknya nggak nempel sama karpet. Ya udah jadi wali maksudnya. Ya, jadi pahala puasa 1 hari pada malam-malam ini menandingi daripada puasa selama 1 tahun. Pahalanya kalah orang puasa 1 tahun sama orang puasa 1 hari. Nah, kemudian pada Yaum Arafah ada fadilah lebih lagi. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, ta'dil siyam arba'ina sanah. Menandingi pahala, kata Rasulullah, orang yang puasa 40 tahun. Arafah min babil aula. Lebih utama lagi nanti hari Arafah, hari Kamis. Ingat, hari Arafah besok adalah hari apa? Hari Kamis. Arafah puasa sekaligus puasa sunnah yaumul khamis dapat juga. Ya, kemudian puasa Arafah dapat juga. Aduh, kemarin bulan puasa saya ada bolong sakit. Kodok boleh nggak? Boleh. Kita sambil kodok sekaligus. Jadi 1 kali gerak dapat semuanya kesabet. Enak gak tuh berarti? Puasa 40 tahun. Coba Yosef puasa 40 tahun. Ada nggak kebayang. Puasa 40 tahun jadi apa ente? Jadi wali langsung ente ya. Jangan 40 tahun, setahun aja jadi wali. Lagi 40 tahun. Ya, nggak ada orang manusia zaman sekarang puasa 40 tahun full mutawaliyat, nggak ada. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan. Apalagi nggak ada kesibukan yang berat-berat. Ya, kerjanya bukan sebagai militer, megang senjata, mau perang, enggak kan di sini. Ya, militernya juga santai kerjanya ya. Ya aman kok. Bisa puasa berarti? Bisa. Apalagi kita yang pengangguran abadi nih. Ya nggak ada kerjaan di rumah aja di majelis, saya duduk kayak Yosef. Ya gampang puasa, nggak berasa. Ya kan? Sambil puasa, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Ya. Kalau perlu jangan hari Arafah dari besok mulai. Sisa 2 hari, sisa 3 hari sayang. Ya, belum tentu tahun depan kita dapat lagi, belum tentu. Maka gunakan fagtanimul fursa. Gunakan kesempatan, jangan sia-siakan. Ya. Maka tadi amalan yang dikhususkan pada malam-malam ini yang pertama tahlil. Yang kemudian yang kedua takbir. Ya, memperbanyak tahlil, kemudian memperbanyak takbir dan juga berpuasa. Puasa sunnah ya. Puasa sunnah Dzulhijjah. Itu dianjurkan oleh para ulama. Lalu dikatakan ya, lanjutan daripada ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas, fa'aktsiru fihinna tahlil wa takbir fa innaha ayyam tahlil wa takbir wa dzikrillah azza wajal wa inna siyam fiha ya'dilu bi siyam sanah wal amalu fihinna yudha'af bi sab'imi'ah. Amal apapun yang antum kerjakan pada malam-malam tersebut, pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 pahala. Seperti orang yang melakukan satu amalan 700 kali. Tahlil 1 kali seperti tahlil 700 kali. Zikir 1 kali seperti 700 kali. Masya Allah. Ya, ila ghairi dzalik minal ahadits fi mithli dzalik. Banyak ya. Wa jaa annahu yustajabu fi hadhil asyrid du'a. Dan juga dalam riwayat, salah satu riwayat Rasulullah bilang bahwasanya pada malam-malam ini yustajabud du'a. Diijabah doa apapun. Yang pengen sehat doa sekarang. Yang pengen hidupnya berkah doa. Yang pengen usahanya lancar, doa. Yang pengen ibadahnya tambah semangat, doa, minta sama Allah. Bagaimana ya? Kok ibadah kita harus minta bantuan sama Allah? Padahal ibadah yang nyuruhnya Allah. Nah, li'annana du'afa. Karena kita lemah dan Allah sendiri yang suruh kita minta. Kalau supaya kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk ibadah, dikasih hidayah. Ya, dikasih apa? Taufik. Dikasih hidayah, Allah yang suruh kita pinta. Kalau misalkan nggak disuruh, nggak ada yang namanya doa al-kunut. Ya, kunut pada waktu subuh gimana bacanya kita? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah berikan kami hidayah. Ya, hidayah untuk ibadah, hidayah untuk beramal, hidayah untuk jadi orang soleh, taufik untuk ibadah, taufik untuk beramal, taufik untuk jadi orang soleh. Semua nggak terlepas daripada hidayah dan taufik. Maka minta nih sama Allah nih. Ya, minta supaya ibadahnya tambah lagi, tambah bagus lagi. Hakadha seperti diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abu Musa al-Asy'ari beliau mengatakan annal ayyamil ma'lumat hiya tis'in min Dzulhijjah, 9 hari yang dipakai untuk beribadah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10-nya lebaran. Ya,
Tanggal 10-nya Yaumun Nahar. Tanggal 10-nya kita motong sapi. Ya, masa orang lagi potong sapi kita puasa? Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, potong sapi kita nggak boleh puasa. Idul Adha nggak boleh kita berpuasa, ya, haram hukumnya. Wa annahu la yuraddu fihi du'a. Nah, Yaumun Nahar juga nanti lebaran. Pas lebaran nih, berapa hari lagi nih kita mau lebaran, banyakin doa. Ya, kalau misalkan tahun ini nggak bisa motong sapi, ya Allah, tahun depan saya pengen potong sapi, ya Allah. Ya, tahun ini nggak bisa motong kambing, pengen potong kambing tahun depan, ya Allah. Doa, insya Allah, karena yustajab, diijabah doanya. Ya, yang pengen apaan aja dah pokoknya, selama doanya yang diridoin sama Allah. Ya, jangan doanya yang nggak diridoin, doanya yang baik-baik, doanya yang bagus-bagus. Ntar doanya yang nggak bagus-bagus nggak dikabul sama Allah. Ya, minta ya Allah duit sekarung, ketiban duit sekarung mati gitu. Ya Allah, mudah-mudahan ntar malam program nyolong saya aman, ya Allah. Iya, rampok saya ntar malam aman, ya. Ini nggak baik. Ya, nggak diijabah, ini mustahil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Yom Arafah, ya. Yom Arafah ini jatuhnya hari Kamis. Yom Arafah, ya. Yom Arafah ini amalan yang diamalkan oleh orang-orang yang sedang pergi di ibadatil hajj, ke tanah suci. Mereka berbondong-bondong, ya, dalam keadaan berpuasa. Kemudian mereka di sana berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di satu tempat yang gede. Itu namanya Arafah. Nah, Arafah memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang datang ke Arafah pada hari tersebut, ya, kemudian dia zikrullah dengan khusyuk, dengan hudur, dengan niat yang baik, dengan hati yang suci, maka keluar daripada Arafah, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak apapun, sebesar apapun. Wa in kan mithla jabal Uhud, meskipun dosanya segede gunung Uhud, meskipun dosanya seluas lautan, masuk padang Arafah, hatinya bersih, hatinya suci, itu keluar dari Arafah dosanya diampuni. Berarti punya keutamaan tuh padang Arafah. Nah, kita yang mana? Yang nggak berangkat ke sana, apalagi tahun ini nggak ada haji orang Indonesia. Orang luar sih ada. Ya, orang Indonesia nggak ada, libur nih. Masuk Guinness Book Record nih sebenarnya, World Record. Nggak ada dari zaman dulu, nggak pernah orang Indonesia libur haji. Baru tahun ini orang Indonesia libur haji, harus diapresiasi nih pemerintahnya. Jadi apa? Tahun ini libur. Orang ibadah hajinya libur. Tapi jangan kecil hati. Karena kenapa? Kita umat Rasulullah itu simple. Umat Rasulullah itu penuh dengan kenikmatan. Memiliki keutamaan sangat banyak. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang berkumpul dimanapun. Ya, kalau kita nggak bisa ke Arafah, ongkosnya mahal. Ya, perjalanannya jauh. Ya kan? Murah, kata Ustaz, murah nggak mahal, Beb. Ya, daftar aja yang penting, nyicil. Ya, nggak nyampe ke Arafah, antum dimanapun tempat, antum duduk, antum tahlil, membaca tahlil al-warid, membaca tahlil yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Ada satu bacaan yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, khusus dibaca dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari tanggal 1 sampai hari Arafah. Itu dibaca setiap habis asar, wa illa ba'dal maghrib. Dibaca setelah asar ataupun dibaca setelah maghrib kalau nggak bisa habis asar. Nah, hari Arafah kalau misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 baca sendiri-sendiri. Ya, di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing. Khususin hari Arafah, panggil, undang saudaranya. Ya, undang tetangganya. Undang kerabatnya, temannya, sahabatnya, saudaranya, gurunya, siapapun itu. Undang, kumpul di satu tempat. Kalau bisa di sini juga gitu. Besok hari Kamis, ya, kumpul di sini hari Kamis tuh sore ba'dal asar. Kemudian bareng-bareng membaca tahlil al-warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kata Rasulullah, fadilahnya sama seperti orang yang duduk di Arafah. Ya, ini diampunkan dosanya. Bahkan dikatakan orang yang keluar Arafah tidak yakin dosanya diampunkan, dosa besar dia. Artinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang duduk di Arafah diampunkan dosanya meskipun dosanya sebanyak apapun. Enak gak berarti orang pergi haji, nikmat gak? Nikmat. Nah, orang yang gak pergi haji bisa gak dapatkan seperti itu?
Bisa dengan cara mengamalkan amalan yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Khusus hari Arafah kumpul bersama teman-temannya. Khusus hari Arafah kumpul sama keluarganya, siapapun itu, baca bareng-bareng, fadilahnya sama kata Nabi sebagaimana orang yang hadir di padang Arafah. Gimana bacaannya? Udah hafal mungkin semuanya. Ya, la ilaha illallah adadal layali wadduhur. Ya, tahu kan semuanya. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Ada bacaan, ya, itu bisa dicari di mana aja. Tanya sama siapa ustadznya. Tanya, minta dong amalan bulan Zulhijjah. Dibacanya berapa kali sehari? 10 kali balik. Kalau baca sendiri nggak nyampe 5 menit. Baca itu tahlilat al-warid anin Nabi SAW yang diriwayatkan langsung, diperintahkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jelasin maknanya panjang ini. La ilaha illallah ada fil ujur dan seterusnya sampai akhir. Nah, dikatakan di sini anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manggala. Nabi mengatakan nih, Rasulullah mengatakan manggala fi ashri dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya kullu yaum asyarah marrat. Satu harinya itu 10 kali daripada bacaan tersebut tahlil Zulhijjah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Diampunkan dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang belum terjadi, diampunkan dosanya bersih seperti orang keluar dari padang Arafah. Nikmat enggak? Apalagi sambil kumpul. Apalagi sambil puasa, sambil nunggu buka ya. Sambil nunggu buka, kan kita puasa sunnah nih, Arafah. Sambil nunggu buka, nikmat ya tuh. Nikmat. Di Tarim melaksanakan hal itu. Cuman kita bukan di Arafah kumpul, kejauhan kalau ke Arafah. Dari Yaman ke Mekah jauh. Ya, di Tarim kita kumpul di satu sahah, satu halaman yang sangat besar, itu namanya Sahah Kheleh, bersama habaib semuanya, Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah bin Syahab, Habib Syibannya semua hadir, yang muda, yang tua, anak-anak kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya hadir. Ya, bahkan orang-orang yang sakit pun ikut hadir. Mereka ngapain? Baca tahlil ini. Orang-orang Tarim mengamalkan amalan ini. Kemudian ngapain sih kumpul? Ngapain sih ikut-ikutan kayak orang di Arafah rame-rame desak-desakan? Man tasyabbah biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Bagaimana bisa tuh orang nggak ada di Arafah, pahalanya seperti orang yang duduk di Arafah. Cuman bedanya nggak keluar acis gitu doang. Ya, nggak pakai ongkos. Enak tuh, nggak pakai puluhan juta, nggak pakai. Duduk di satu tempat, baca tahlil ini bareng-bareng sama temannya, pahalanya seperti, fadilahnya seperti orang yang hadir di Arafah. Nikmat ya. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Orang di Arafah, keluar dari Arafah, dia nggak yakin dosanya nggak diampunin, itu termasuk daripada dosa besar. Syak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji Allah, orang yang datang ke Arafah dengan hati yang suci, dengan hati yang baik, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu walau kana mithlu zabadil bahr. Meskipun dosanya sebanyak buih, busa yang ada di lautan, semua dihapus jadi nol lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalkan, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan taufik untuk beramal, untuk berzikir, bertahlil, bertakbir, kemudian berpuasa pada hari-hari ini. Kita minta kepada Allah, ya Allah, masukkan kami ke dalam orang-orang yang diberikan hidayah, orang-orang yang diberikan taufik, orang-orang yang diberikan keutamaan. Karena orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang beruntung, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sangat mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.